Nahkah kalian duduk terdiam di awal bulan, sambil menatap layar ponsel, melihat notifikasi saldo rekening yang otomatis terpotong dalam jumlah besar, bahkan sebelum kalian sempat menikmati hasil jerih payah sendiri? Perasaan sesak itu muncul saat menyadari bahwa slip gaji yang kalian dapatkan setiap bulan seolah-olah hanya mampir sebentar, untuk kemudian diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank demi sebuah cicilan rumah. Kita seringkali merasa bangga karena sudah memiliki rumah sendiri, memajang fotonya di media sosial, dan mengundang kerabat untuk datang. Namun, di balik dinding yang dicat rapi itu, ada kenyataan pahit bahwa sertifikat asli masih tersimpan rapat di brankas bank. Dan kalian sebenarnya hanya berperan sebagai penyewa eksklusif yang membiayai aset milik orang lain selama berpuluh-puluh tahun ke depan. Kondisi terjebak dalam KPR jangka panjang ini bisa diibaratkan seperti sedang lari maraton di atas sebuah treadmill yang sangat cepat. Kalian sudah mengerahkan seluruh tenaga, bekerja lembur sampai larut malam, hingga mengorbankan waktu berharga bersama keluarga agar cicilan tetap lancar. Namun, jika dilihat secara jernih, posisi finansial kalian tetap diam di tempat karena sebagian besar uang yang kalian setorkan habis terserap oleh bunga yang sangat masif. Kalian merasa sudah berlari jauh, tapi kenyataannya, saldo pokok utang hanya berkurang sedikit sekali. Sementara bank sudah memanen keuntungan sejak hari pertama kalian menandatangani kontrak. Inilah jebakan waktu yang membuat banyak orang merasa terjebak dalam rutinitas kerja yang tidak ada habisnya, hanya untuk memastikan atap di atas kepala mereka tidak disita. Realitas yang lebih pahit seringkali tersembunyi di balik tenor panjang, misalnya 20 tahun, yang secara matematis sebenarnya memaksa kalian untuk membayar harga setara 2-3 rumah untuk satu bangunan yang kalian tempati sekarang. Jika harga rumah kalian adalah 500 juta, coba hitung kembali total uang yang keluar hingga tahun ke-20, dan kalian akan menemukan angka yang mungkin mencapai 1,5 miliar rupiah. Selisih 1 miliar itu adalah harga dari ketidaksabaran dan ketidakpahaman kita terhadap cara kerja bunga bank. Kita menganggap cicilan jutaan rupiah itu wajar sebagai biaya hidup. Padahal, sebenarnya kita sedang membangun kekayaan bagi pemegang saham bank, sementara aset kita sendiri masih terombang-ambing oleh beban utang yang sangat berat dan waktu pelunasan yang sangat lama. Kecemasan ini semakin menjadi-jadi setiap kali ada pengumuman bahwa suku bunga floating atau bunga mengambang akan mengalami kenaikan. Tiba-tiba saja, cicilan yang tadinya terasa pas di kantong melonjak naik, merusak seluruh rencana masa depan keluarga yang sudah disusun dengan rapi. Anggaran untuk pendidikan anak, rencana renovasi kecil, atau sekadar tabungan untuk liburan keluarga seringkali harus dikorbankan demi menutupi kenaikan cicilan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ketidakpastian ini menciptakan stres finansial yang berkepanjangan, membuat rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk beristirahat justru berubah menjadi sumber kekhawatiran yang menghantui setiap kali tanggal jatuh tempo semakin mendekat di kalender bulanan kalian. Masih banyak orang yang terjebak dalam mindset salah kaprah bahwa KPR adalah bentuk utang baik yang tidak perlu dipikirkan percepatannya, karena nilainya dianggap tertutup oleh kenaikan harga properti. Padahal, jika kita menggunakan logika uang yang sehat, KPR adalah beban paling lama yang menyedot potensi kekayaan kalian di masa produktif yang paling berharga. Bayangkan, berapa banyak instrumen investasi yang bisa kalian masuki jika uang cicilan tersebut sudah tidak perlu dibayarkan lagi. Menganggap utang jangka panjang sebagai hal yang lumrah adalah sebuah pembiaran yang berbahaya bagi masa tua kalian nanti. Karena rumah tersebut baru benar-benar menjadi aset sejati ketika beban bunganya sudah berhasil kalian hentikan sepenuhnya dan sertifikatnya sudah berada di bawah bantal kalian sendiri. Narasi video ini hadir dengan misi utama untuk membongkar rahasia dan celah yang bisa kalian gunakan agar bisa merdeka dari jeratan KPR 5 hingga 10 tahun lebih cepat, tanpa harus menunggu keajaiban atau menang lotre. Kita akan membedah strategi teknis yang logis dan bisa dipraktikkan oleh siapapun yang mau sedikit lebih disiplin dalam mengelola arus kas mereka. Tujuannya adalah
agar kalian tidak perlu menghabiskan seluruh usia produktif hanya untuk membayar bunga, melainkan bisa menikmati rumah tersebut sebagai tempat bernaung yang benar-benar bebas dari beban keuangan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan kejujuran melihat angka. Karena hanya dengan keberanian menghadapi kenyataan, kita bisa menyusun langkah nyata menuju kemerdekaan finansial yang sesungguhnya, tanpa perlu dibayangi oleh tagihan bank setiap bulannya. Bagian 2. Logika sadis bunga dan pokok utang. Pernahkah kalian merasa heran? Mengapa setelah membayar cicilan selama 3 atau 5 tahun, saldo pokok utang kalian di bank rasanya hampir tidak berkurang sama sekali? Fenomena ini terjadi karena sebagian besar bank menggunakan skema cicilan anuitas. Sebuah sistem yang dirancang sedemikian rupa, agar uang yang kalian setorkan di tahun-tahun awal, hampir seluruhnya habis hanya untuk membayar bunga. Secara kasat mata, jumlah cicilan kalian memang terlihat tetap setiap bulan. Namun, komposisi di dalamnya sangatlah tidak adil bagi nasabah. Bank memastikan bahwa mereka mengambil keuntungan, atau jatah bunga mereka di depan. Sementara kewajiban kalian untuk mencicil harga asli rumahnya, justru diletakkan di bagian paling belakang. Inilah alasan mengapa di awal masa KPR, kalian merasa sudah keluar banyak uang. Tapi kepemilikan kalian atas rumah tersebut secara real, belum bertambah secara signifikan. Coba kita gunakan analogi sederhana, seperti saat kalian sedang makan bubur ayam yang masih sangat panas. Secara naluriah, kalian pasti akan mulai memakannya sedikit demi sedikit, dari bagian pinggir yang lebih cepat dingin, sebelum akhirnya mencapai bagian tengah yang paling padat. Dalam skema KPR, bank adalah pihak yang memakan daging atau bunga di bagian pinggir yang gurih tersebut sejak hari pertama. Sementara kalian dibiarkan mengunyah nasi atau pokok utang yang masih sangat panas dan sulit habis di bagian tengah. Bank tidak mau mengambil resiko dengan menunggu keuntungan di akhir tenor. Mereka ingin memastikan bahwa biaya sewa uang yang mereka pinjamkan sudah lunas mereka ambil di awal masa kontrak. Akibatnya, jika kalian hanya mengikuti arus cicilan normal tanpa strategi tambahan, kalian sebenarnya sedang memberikan keuntungan maksimal bagi bank, sementara aset kalian sendiri masih sangat terbebani utang. Logika matematika sederhana ini menjelaskan mengapa pihak bank sangat senang menawarkan tenor panjang hingga 25 tahun kepada nasabahnya. Semakin lama masa tenor yang kalian ambil, maka mesin pencetak uang mereka akan bekerja dengan jauh lebih maksimal melalui akumulasi bunga yang berlipat ganda. Di mata bank, kalian bukan sekadar nasabah, melainkan aset produktif yang akan memberikan arus kas tetap selama puluhan tahun. Tenor panjang mungkin membuat cicilan bulanan kalian terlihat lebih ringan dan terjangkau di awal. Namun jika dijumlahkan secara total, kalian sebenarnya sedang melakukan transaksi yang sangat merugikan bagi masa depan finansial keluarga kalian sendiri. Kita seringkali tertipu oleh kemudahan yang ditawarkan, tanpa melihat bahwa di balik kemudahan itu, ada waktu produktif kita yang sedang digadaikan demi keuntungan korporasi. Inilah momen yang sering menjadi aha momen bagi banyak orang, yaitu kesadaran tentang adanya tabungan yang terbakar secara sia-sia setiap bulannya. Setiap kali kalian melakukan pembayaran rutin, coba perhatikan mutasi rekening kalian dengan lebih detail dan hitung berapa nominal yang benar-benar masuk untuk mengurangi utang rumah kalian. Kalian mungkin akan terkejut menemukan bahwa dari cicilan 5 juta rupiah, mungkin hanya 1 juta yang digunakan untuk membayar rumah, sedangkan 4 juta sisanya hanyalah sumbangan kalian untuk kemewahan kantor bank tersebut. Menyadari hal ini seharusnya memicu rasa gregetan di dalam diri kalian, karena uang yang kalian cari dengan susah payah ternyata tidak sedang membangun kekayaan kalian, melainkan sedang digunakan untuk memperkaya orang lain tanpa memberikan nilai tambah pada kepemilikan aset kalian. Penting bagi kita untuk memiliki keberanian melihat mutasi cicilan secara detail, tanpa perlu merasa takut atau malas menghadapi angka-angka yang rumit. Dengan melihat saldo pokok yang hanya turun sangat tipis setiap bulan, kalian akan mulai memahami bahwa musuh utama kalian dalam mencapai kemerdekaan finansial bukanlah harga rumahnya yang mahal, melainkan faktor waktu. Semakin lama kalian membiarkan utang itu berjalan secara normal,
semakin banyak waktu yang kalian izinkan bagi bunga untuk terus beranak pinak dan menghisap potensi investasi kalian yang lain. Waktu adalah mata uang yang paling berharga dalam KPR, dan bank sangat paham bagaimana cara mencuri waktu tersebut dari hidup kalian melalui sistem bunga anuitas yang sengaja dibuat agar terasa ringan, namun sebenarnya sangat mematikan bagi kekayaan jangka panjang. Insight utama yang perlu kalian tanamkan mulai hari ini adalah bahwa setiap hari yang kalian lewati dengan utang KPR yang masih berjalan normal adalah hari di mana kalian sedang menyubsidi kekayaan bank. Memahami logika sadis di balik pembagian bunga dan pokok ini bukan bertujuan untuk membuat kalian menyesal, melainkan untuk membakar semangat agar kalian segera mencari cara untuk memutus rantai tersebut lebih cepat. Kalian harus berhenti menjadi nasabah yang pasrah dan mulai menjadi ahli strategi bagi keuangan sendiri, agar nasi pokok utang tersebut bisa segera kalian habiskan tanpa perlu menunggu puluhan tahun. Setelah kalian menguasai logika ini, langkah-langkah teknis untuk memangkas tenor akan terasa jauh lebih masuk akal dan memberikan motivasi yang sangat kuat, karena kalian tahu persis berapa banyak uang bunga yang berhasil kalian selamatkan dari mulut bank. Bagian 3. Strategi potong kompas lewat pembayaran ekstra. Setelah kita memahami betapa lambatnya pengurangan pokok utang dalam cicilan normal, sekarang saatnya kita masuk ke senjata rahasia yang paling ditakuti oleh pihak bank, yaitu konsep pembayaran pokok tambahan atau extra payment. Strategi ini adalah kunci utama untuk melakukan potong kompas, agar kalian bisa merdeka dari jeratan KPR tanpa harus menunggu belasan tahun sesuai kontrak awal. Inti dari strategi ini sangat sederhana, namun dampaknya luar biasa mematikan bagi bunga bank. Setiap kali kalian memiliki uang lebih, kalian menyetorkannya langsung untuk memotong saldo pokok utang, bukan untuk membayar cicilan bulan depan. Dengan berkurangnya saldo pokok secara drastis, maka perhitungan bunga di bulan-bulan berikutnya akan langsung anjlok, karena bunga bank selalu dihitung berdasarkan sisa utang yang masih berjalan. Coba kalian bayangkan, strategi ini seperti sedang memotong jalur antrean ojek online saat jam sibuk yang sangat panjang. Jika kalian hanya mengikuti arus cicilan normal, kalian harus antre melewati ratusan baris bulan yang penuh dengan beban bunga yang sangat mahal. Namun, dengan melakukan pembayaran pokok tambahan, kalian seolah-olah memiliki tiket prioritas yang memungkinkan kalian langsung melompat melewati puluhan atau bahkan ratusan bulan bunga yang seharusnya kalian bayar di masa depan. Kalian tidak hanya mengurangi angka utang, tapi kalian sedang membeli kembali waktu hidup kalian yang seharusnya tergadai selama bertahun-tahun ke depan. Inilah cara paling logis untuk membalas skema anuitas bank. Jika mereka mengambil keuntungan di depan, maka kalian harus memukul balik dengan melunasi pokoknya di awal masa tenor sesering mungkin. Logika ini sangat ampuh jika diterapkan saat kalian mendapatkan uang kaget, seperti bonus tahunan, THR, atau hasil pembagian dividen investasi lainnya. Seringkali, saat memegang uang besar, kita tergoda untuk melakukan konsumsi, seperti mengganti gadget atau sekadar liburan mewah, sebagai bentuk self-reward atas kerja keras setahun penuh. Padahal, jika uang tersebut kalian suntikan ke dalam pokok utang KPR, efek bola salju yang dihasilkan akan memberikan keuntungan finansial yang jauh lebih besar daripada sekadar kepuasan sesaat. Bayangkan, uang THR sebesar 10 juta rupiah yang kalian setor ke pokok utang hari ini bisa menghemat bunga bank hingga puluhan juta rupiah dan memangkas masa tenor kalian hingga beberapa bulan sekaligus. Ini adalah bentuk investasi dengan return yang paling pasti, karena kalian sedang menghentikan kebocoran uang yang sudah pasti terjadi setiap bulannya. Mari kita lihat hitungan kasarnya, agar kalian mendapatkan gambaran betapa kuatnya kekuatan uang kecil jika konsisten diarahkan ke pokok utang. Banyak orang yang merasa tidak mampu melakukan pelunasan dipercepat, karena mereka pikir harus menyiapkan uang ratusan juta sekaligus di depan mata. Padahal, hanya dengan menyisihkan tambahan 1 atau 2 juta rupiah secara konsisten setiap bulannya di luar cicilan rutin, kalian bisa menyelamatkan ratusan juta rupiah uang bunga
dan mempercepat pelunasan rumah hingga 5-7 tahun. Ini adalah matematika sederhana tentang disiplin finansial, di mana sedikit pengorbanan kenyamanan hari ini akan memberikan kemerdekaan yang luar biasa di masa tua. Kalian tidak perlu menjadi kaya raya terlebih dahulu untuk bisa melunasi KPR lebih cepat. Kalian hanya perlu menjadi orang yang lebih pintar dalam mengalokasikan sisa penghasilan kalian. Satu hal teknis yang sangat krusial dan tidak boleh kalian lewatkan adalah memastikan bahwa uang tambahan yang kalian setorkan benar-benar tercatat untuk mengurangi pokok utang, bukan dianggap sebagai pembayaran cicilan di muka. Ada perbedaan besar di sini. Jika dianggap pembayaran di muka, saldo pokok kalian tetap besar dan bunga tetap dihitung tinggi. Namun, jika tercatat sebagai pengurangan pokok, maka perhitungan bunga bulan depan akan langsung turun drastis. Pastikan kalian berkomunikasi secara tegas dengan pihak bank atau melalui fitur di aplikasi perbankan kalian untuk memilih opsi pelunasan sebagian pada saldo pokok. Jangan biarkan ketidaktahuan teknis ini membuat niat baik kalian untuk berhemat justru menjadi sia-sia, karena uangnya hanya parkir tanpa mengurangi beban bunga yang sebenarnya. Insight tentang disiplin finansial ini pada akhirnya adalah tentang sebuah penebusan bagi kebebasan kalian di masa tua nanti, agar tidak lagi terbebani tagihan. Pembayaran ekstra ini bukan sekedar soal angka, melainkan soal pernyataan sikap bahwa kalianlah pemegang kendali atas keuangan kalian, bukan pihak bank yang menentukan berapa lama kalian harus berutang. Setiap rupiah tambahan yang kalian setor ke pokok adalah langkah nyata, sebuah cicilan menuju kemerdekaan yang sesungguhnya, di mana rumah tersebut benar-benar menjadi tempat bernaung yang aman bagi keluarga. Ketika kalian melihat angka sisa tenor di aplikasi bank berkurang dari 200 bulan menjadi 120 bulan, hanya karena konsistensi kalian, rasa puasnya jauh lebih nikmat daripada membeli barang mewah apapun. Inilah rahasia para ahli strategi keuangan dalam menaklukkan KPR. Dan sekarang, kuncinya sudah ada di tangan kalian untuk mulai dipraktikkan sesegera mungkin. Bagian 4. Teknik refinancing dan takeover antar bank. Jika strategi pembayaran ekstra adalah tentang menyerang pokok utang, maka teknik refinancing atau takeover adalah strategi bertahan untuk menurunkan beban bunga yang sedang berjalan. Banyak nasabah KPR yang merasa pasrah ketika masa bunga fix atau bunga tetap mereka berakhir, dan berpindah ke masa bunga floating yang angkanya seringkali melonjak tidak masuk akal. Padahal, kalian memiliki hak untuk memindahkan sisa utang kalian ke bank lain yang menawarkan suku bunga promo yang jauh lebih rendah dan stabil. Ini adalah langkah taktis untuk memaksa beban cicilan kalian kembali turun ke angka yang lebih manusiawi. Sehingga, sisa uang dari penurunan cicilan tersebut bisa kalian alokasikan lagi untuk mempercepat pelunasan pokok di bank yang baru. Jangan biarkan loyalitas kalian pada satu bank justru menjadi alat bagi mereka untuk memeras keuangan kalian melalui suku bunga mengambang yang terus mencekik setiap tahunnya. Mari kita gunakan analogi sederhana. Seperti saat kalian sedang setia makan di satu warung makan selama bertahun-tahun, namun tiba-tiba, warung tersebut menaikkan harga menu favorit kalian 2 kali lipat secara sepihak. Di saat yang sama, ada warung baru di seberang jalan, yang menawarkan menu yang sama persis dengan rasa yang identik, namun memberikan harga promo diskon besar-besaran untuk pelanggan baru. Sebagai konsumen yang logis, tentu kalian tidak akan ragu untuk menyeberang dan pindah ke warung sebelah, demi menghemat pengeluaran bulanan kalian. Dalam dunia KPR, bank lama kalian seringkali menganggap kalian sebagai nasabah tawanan yang malas bergerak, sehingga mereka berani mematok bunga tinggi. Dengan melakukan takeover ke bank lain, kalian sebenarnya sedang memberikan pelajaran pada bank lama, bahwa uang kalian memiliki harga, dan kalian tidak ragu untuk mencari penawaran yang lebih menguntungkan di tempat lain. Tentu saja, pindah bank bukan berarti tanpa biaya, karena akan ada biaya penalti pelunasan dipercepat di bank lama, serta biaya admin dan notaris di bank yang baru.
Namun, kalian jangan hanya melihat biaya yang keluar di awal, melainkan harus menggunakan logika perhitungan total penghematan bunga selama sisa masa tenor yang masih ada. Jika dengan pindah bank kalian bisa menghemat bunga sebesar 2 atau 3% saja setiap tahunnya, maka dalam sisa tenor 10 tahun, total penghematan kalian bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nilai penghematan yang masif ini jauh lebih besar daripada biaya administrasi yang kalian keluarkan saat proses pindah bank tersebut berlangsung. Ini adalah investasi strategi, di mana kalian mengeluarkan sedikit uang di awal untuk mengamankan keuntungan yang jauh lebih besar dan jangka panjang bagi stabilitas ekonomi keluarga kalian sendiri. Sebelum benar-benar memutuskan untuk pindah ke bank lain, kalian juga bisa mencoba strategi negosiasi, atau yang dikenal dengan istilah retention, dengan pihak bank lama kalian. Kalian bisa mendatangi bagian penagihan atau kredit dan menunjukkan tawaran suku bunga dari bank pesaing sebagai posisi tawar kalian untuk meminta penurunan bunga floating. Bank sebenarnya sangat takut kehilangan nasabah yang memiliki catatan pembayaran lancar, karena bagi mereka, nasabah yang tertib adalah aset yang sangat berharga di tengah risiko kredit yang tinggi saat ini. Seringkali, hanya dengan gertakan halus bahwa kalian akan melakukan takeover, bank lama akan melunakkan sikap dan menawarkan program restrukturisasi bunga agar kalian tetap bertahan di sana. Ini adalah cara tercepat untuk menurunkan cicilan tanpa harus repot mengurus dokumen baru ke bank lain. Sebuah kemenangan diplomasi finansial yang bisa langsung terasa dampaknya di bulan berikutnya. Kunci utama agar posisi tawar kalian kuat, baik saat ingin take over maupun negosiasi bunga, adalah dengan menjaga skor kredit kalian tetap bersih, tanpa cacat sedikit pun. Bank manapun akan berlomba-lomba memberikan bunga promo paling rendah jika mereka melihat catatan keuangan kalian di SLIK OJK selalu hijau dan tidak pernah terlambat bayar. Kalian harus memandang skor kredit tersebut sebagai reputasi yang bisa dikonversi menjadi uang dalam bentuk bunga yang lebih murah di masa depan. Jika kalian adalah nasabah yang beresiko, bank tidak akan mau memberikan keringanan. Namun, jika kalian adalah nasabah teladan, kalianlah yang sebenarnya memegang kendali atas permainan ini. Kekuatan kalian terletak pada kedisiplinan masa lalu yang kini menjadi senjata ampuh untuk menuntut keadilan bunga yang lebih rendah bagi masa depan kalian. Aha momen yang perlu kalian sadari adalah bahwa bank sebenarnya sangat butuh pada nasabah seperti kalian agar roda bisnis mereka tetap berputar dengan aman. Selama ini, kita seringkali merasa sebagai pihak yang butuh dan lemah karena merasa berutang. Padahal, dalam ekosistem ekonomi, posisi nasabah yang lancar bayar adalah posisi yang sangat premium. Dengan memahami teknik refinancing ini, kalian tidak lagi menjadi penonton yang pasif melihat bunga naik, melainkan menjadi ahli strategi yang aktif mencari celah penghematan. Setiap persen bunga yang berhasil kalian pangkas melalui takeover adalah uang real yang kembali ke kantong kalian, yang bisa digunakan untuk mempercepat pelunasan rumah, agar sertifikat bisa lebih cepat pulang ke rumah. Gunakan kekuatan kalian sebagai konsumen yang cerdas untuk menaklukkan sistem perbankan yang selama ini terlihat kaku. Karena dalam dunia finansial, orang yang diam akan selalu kalah oleh orang yang bergerak mencari peluang. Bagian 5. Gaya hidup militan demi sertifikat di tangan. Setelah semua strategi teknis dan perbankan kita kuasai, sekarang saatnya kita bicara tentang mesin penggerak utamanya, yaitu mentalitas dan gaya hidup kalian sendiri. Kita perlu membangun mindset sakit di awal, senang selamanya, dengan cara mengalihkan anggaran gaya hidup yang tidak penting untuk menjadi amunisi percepatan pelunasan KPR. Bayangkan, kalian sedang berada dalam misi tempur finansial, di mana setiap pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah harus dipangkas habis, demi tujuan yang lebih besar, yaitu kemerdekaan mutlak atas rumah kalian sendiri. Banyak orang gagal melunasi KPR lebih cepat bukan karena gaji mereka kurang, melainkan karena mereka tidak tega untuk sedikit bermilitan dalam mengerem keinginan konsumtifnya. Padahal, pengorbanan kenyamanan kecil hari ini adalah investasi untuk ketenangan tidur yang luar biasa di masa tua nanti, tanpa perlu memikirkan tagihan yang mengejar. Mari kita gunakan analogi yang sangat membumi, seperti memilih antara membeli kopi kekinian setiap hari atau memiliki rumah yang lunas 10 tahun lebih cepat. Secara logika, satu gelas kopi seharga Rp40.000 mungkin terlihat tidak berarti bagi anggaran bulanan kalian.
Namun, jika uang itu dikumpulkan secara konsisten selama sebulan, nominalnya sudah setara dengan Rp1.200.000. Jika angka ini disuntikkan langsung ke pokok utang setiap bulan, dampaknya terhadap pengurangan tenor akan jauh lebih dahsyat daripada sekadar kenikmatan kafein yang hanya bertahan beberapa jam saja. Ini adalah pilihan logis tentang prioritas masa depan. Apakah kalian ingin terlihat estetik di mata orang lain hari ini dengan barang-barang branded? Atau kalian ingin menjadi pemilik sah atas tanah dan bangunan yang kalian pijak secepat mungkin, tanpa campur tangan bank? Salah satu teknik paling efektif untuk mempercepat misi ini adalah dengan menaikkan penghasilan melalui side hustle atau pekerjaan sampingan, di mana seluruh hasilnya dikunci khusus untuk menyuntik pokok utang rumah. Gunakan keahlian tambahan kalian, entah itu berjualan online, menjadi ojek online setelah jam kantor, atau proyek lepas lainnya, dan jangan biarkan Rp1 pun dari pendapatan tambahan itu masuk ke pos konsumsi. Anggaplah uang dari pekerjaan sampingan tersebut sebagai uang haram untuk dibelanjakan, karena tujuan satu-satunya adalah sebagai peluru tambahan untuk menembak saldo utang setiap semester. Dengan cara ini, kalian tidak sedang mengurangi standar hidup utama kalian, melainkan kalian sedang menukar waktu luang kalian menjadi penebusan, agar sisa umur kalian di masa depan tidak perlu lagi dihabiskan untuk bekerja demi membayar bunga. Psikologi inner peace atau ketenangan batin yang kalian dapatkan saat melihat angka pokok utang berkurang drastis akan memberikan motivasi yang jauh lebih kuat daripada motivasi kosong manapun. Ada kepuasan batin yang sangat mendalam saat kalian membuka aplikasi perbankan dan menyadari bahwa utang kalian yang tadinya ratusan juta kini sudah menyusut menjadi angka yang masuk akal. Rasa puas ini akan menciptakan candu yang positif, di mana kalian akan semakin bersemangat untuk hidup lebih hemat, karena kalian sudah mencicipi rasanya, menjadi pemenang atas utang sendiri. Motivasi terbaik bukan datang dari kata-kata orang lain, melainkan dari kemajuan nyata yang kalian buat sendiri, setiap kali melakukan setoran tambahan ke pokok utang. Inilah yang akan menjaga semangat militan kalian tetap menyala hingga hari terakhir pelunasan nanti. Penting juga bagi kalian untuk melibatkan seluruh anggota keluarga dalam misi Rumah Lunas Cepat ini, agar tercipta dukungan moral dan sinkronisasi dalam penghematan harian. Jangan sampai kalian sudah berusaha hidup militan, namun anggota keluarga yang lain justru tetap boros karena tidak memahami visi besar yang sedang diperjuangkan. Jelaskan kepada pasangan dan anak-anak bahwa penghematan yang dilakukan hari ini bertujuan agar keluarga memiliki jaring pengaman yang lebih kuat dan tidak perlu lagi merasa cemas akan kenaikan bunga bank. Ketika semua orang dalam satu rumah memiliki frekuensi yang sama, maka proses penghematan tidak akan terasa seperti sebuah beban, melainkan sebuah kerjasama tim yang solid untuk mencapai kemerdekaan bersama. Dukungan dari orang-orang terdekat adalah bahan bakar tambahan yang akan membuat perjalanan panjang ini terasa jauh lebih ringan dan bermakna. Insight yang paling fundamental dari bagian ini adalah kesadaran bahwa rumah yang masih dalam masa cicilan sebenarnya hanyalah kewajiban yang sewaktu-waktu bisa disita jika kita gagal memenuhi komitmen pembayaran. Sebagus apapun renovasi yang kalian lakukan, rumah tersebut belum benar-benar menjadi aset sejati selama statusnya masih diagunkan oleh pihak bank sebagai jaminan utang. Dengan gaya hidup militan, kalian sedang memperjuangkan status kepemilikan mutlak agar tanah dan bangunan tersebut benar-benar menjadi warisan yang aman bagi keturunan kalian. Jangan tertipu oleh rasa nyaman yang semu, karena keamanan finansial yang sesungguhnya baru dimulai saat sertifikat rumah sudah berada di tangan kalian sendiri, tanpa ada embel-embel hak tanggungan dari pihak manapun. Mari kita kuatkan mental untuk hidup sedikit lebih ketat sekarang, demi keleluasaan hidup yang tidak terbatas di masa depan yang lebih cerah. Bagian 6. Menikmati kemerdekaan tanpa bayang-bayang cicilan. Sekarang, mari kita tarik nafas dalam-dalam dan visualisasikan sebuah kehidupan di mana setiap rupiah dari gaji kalian sepenuhnya menjadi hak kalian, tanpa ada potongan otomatis dari pihak bank. Bayangkan sebuah pagi di awal bulan, di mana kalian bangun tidur dengan perasaan tenang yang luar biasa.
Karena beban finansial terbesar dalam hidup, yaitu tempat tinggal, sudah berhasil kalian taklukkan sepenuhnya. Sisa gaji yang biasanya habis tersedot ke lubang hitam cicilan rumah, kini bisa dialokasikan secara penuh untuk hal-hal yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi kehidupan keluarga. Uang tersebut kini bebas kalian arahkan untuk membangun portofolio investasi yang agresif, menyiapkan dana pendidikan terbaik bagi anak-anak, atau mulai menyusun dana pensiun, agar kalian bisa menikmati masa tua dengan sangat layak dan bermartabat, tanpa perlu menggantungkan hidup pada siapapun. Jika kita bandingkan secara logis, ada perbedaan kualitas hidup yang sangat mencolok antara orang yang berhasil membebaskan KPR-nya di usia 40 tahun dengan mereka yang baru lunas saat memasuki masa pensiun di usia 60 tahun. Orang yang merdeka lebih cepat memiliki waktu 20 tahun ekstra untuk mempercepat akumulasi kekayaan mereka karena pengeluaran terbesar mereka sudah hilang di saat energi mereka masih berada di puncak produktivitas. Mereka memiliki kebebasan untuk mengambil resiko dalam karir atau bisnis karena mereka sudah memiliki jaring pengaman berupa rumah yang lunas dan tidak terancam penyitaan. Sementara itu, mereka yang terlambat melunasi seringkali harus tetap bekerja keras di usia senja hanya untuk memastikan atap rumah mereka tetap aman. Sebuah kondisi yang tentu saja ingin kita hindari melalui strategi percepatan yang sudah kita bahas sebelumnya. Inilah yang saya sebut sebagai logika kekayaan yang terakselerasi. Sebuah fenomena di mana setelah beban terbesar dalam hidup berhasil diamankan, pertumbuhan kekayaan kalian akan melompat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tanpa beban bunga bank yang menghisap pendapatan, setiap rupiah yang kalian tabung atau investasikan akan bekerja dengan bunga majemuk yang menguntungkan kalian, bukan bank. Kalian tidak lagi berada dalam posisi bertahan untuk sekadar membayar utang, melainkan sudah berada dalam posisi menyerang untuk membangun warisan bagi keturunan. Kemerdekaan finansial sejati seringkali dimulai dari titik di mana biaya hidup dasar, terutama papan, sudah tidak lagi menjadi beban pikiran bulanan. Inilah momen di mana kalian benar-benar menjadi tuan atas nasib finansial kalian sendiri, dan mulai merasakan manisnya hasil dari kedisiplinan serta gaya hidup militan yang kalian jalankan selama beberapa tahun terakhir. Namun, setelah masa pelunasan itu tiba, ada hal teknis yang sangat penting dan sering dilupakan oleh banyak orang, yaitu segera mengurus proses roya dan mengambil sertifikat asli dari bank. Jangan membiarkan sertifikat rumah kalian tetap mendekam di brankas bank, meskipun utang sudah lunas. Karena secara hukum, hak tanggungan bank harus segera dihapuskan, agar kepemilikan kalian menjadi mutlak di mata negara. Segera datangi kantor pertanahan, atau gunakan jasa notaris, untuk memastikan bahwa status rumah kalian sudah bersih dari segala beban utang. Melihat fisik sertifikat asli, dengan nama kalian sendiri di dalamnya, adalah sebuah momen emosional yang luar biasa. Itu adalah bukti otentik dari perjuangan, tetesan keringat, dan pengorbanan yang kalian lakukan selama bertahun-tahun, demi mengamankan masa depan keluarga. Sertifikat itu bukan sekadar kertas, tapi adalah simbol kemerdekaan dan kedaulatan kalian atas tanah yang kalian injak. Insight akhir yang ingin saya titipkan adalah bahwa kebebasan yang sesungguhnya bukan soal seberapa besar atau mewah rumah yang kalian miliki, melainkan soal seberapa nyenyak tidur kalian setiap malam. Rumah yang sederhana namun sudah lunas akan memberikan ketenangan batin yang jauh lebih mewah daripada rumah mewah di kawasan elit yang cicilannya masih membuat kalian sesak napas setiap tanggal jatuh tempo. Kebahagiaan sejati dalam mengelola uang adalah ketika kita tidak lagi memiliki kewajiban kepada pihak manapun, sehingga kita bisa fokus sepenuhnya pada ibadah, pengabdian, dan waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta. Jangan pernah menukar kedamaian pikiran kalian dengan gengsi sesaat yang ditawarkan oleh tenor panjang, karena tidak ada kemewahan di dunia ini yang sebanding dengan rasa lega saat kalian menyadari bahwa kalian tidak lagi berutang apapun kepada siapapun. Saya mengajak kalian untuk mengambil langkah pertama hari ini juga, sekecil apapun langkah itu, karena setiap rupiah yang kalian setorkan ke pokok utang adalah sebuah langkah nyata menuju kemerdekaan finansial yang sesungguhnya. Jangan menunda untuk mengevaluasi kembali KPR kalian. Jangan menunggu bonus besar untuk mulai melakukan pembayaran ekstra. Mulailah dari apa yang kalian miliki sekarang.
Ingatlah bahwa perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah kecil, dan setiap pengurangan masa tenor adalah kemenangan besar bagi masa depan kalian. Jadilah ahli strategi bagi keuangan kalian sendiri. Lawan skema bunga bank dengan kecerdasan dan disiplin, dan nikmatilah buah manis dari kemerdekaan finansial yang akan mengubah hidup kalian selamanya. Selamat berjuang, karena kalian dan keluarga kalian layak untuk hidup tenang di rumah yang benar-benar milik kalian sendiri seutuhnya.